jamu khusus pria ketika sakit diabetes atau sakit diabetesnya disembuhkan dulu apa langsung minum jamunya ya? Gimana tuh bisa diterangkan nggak? Kadar gula darahnya masih tinggi, itu diminum setiap hari, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu sembuh. Dan kalau misalkan kambuh lagi, tinggal seduh lagi, minum lagi, alhamdulillah bisa normal lagi gitu ya. Iya. Mantep, luar biasa. Berarti kalau misalkan mau ngacak-ngacak ngasur pas malam hari juga bisa ya, Pak? Itu bahkan anaknya gitu, bukan cerita itu, banyak 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Puja, The Unique Explorer. Teman-teman, di video kali ini saya akan bertemu lagi dengan Aki Soleh yang sebelumnya kita pernah datang ke sana dan menceritakan tentang ramuan tradisional atau jamu kuat atau jamu khusus pria, teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bisa gak minum jamu kuat ketika badan kita sedang terserang sakit diabetes. Nah, penasaran bagaimana jamunya? Kita langsung saja bertemu dengan Aki Soleh sambil melihat perjalanan menuju rumahnya dan rumahnya, teman-teman. Karena ini sangat unik sekali. Beliau membuat rumah tapi di tebing, teman-teman. Unik sekali kan? Kalau begitu, ikuti saja perjalanan saya dengan Bapak Aki Oleh untuk menjelaskan bagaimana rumah ini bisa terbangun. Kabarnya dosen ITB pun sampai tercengang melihatnya. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk menonton videonya sampai selesai. Kalau bisa jangan di skip ikannya, supaya saya dan Nenek Sifujia lebih semangat membuat konten videonya. Oke, teman-teman, luar biasa di sini di belakang saya ada musola. Dan musola ini dekat dengan rumahnya Aki Soleh. Ada WC juga gitu teman-teman. Wah, nyaman sekali ya kalau misalkan kita berada di rumah pinggir tebing, melihat pemandangan yang indah, apalagi dekat musola. Serasa musola pribadi, teman-teman. Nah, ini kita ngobrol aja dengan Aki Soleh. Aki Soleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Aki Olehnya, teman-teman. Luar biasa ya. Aki Oleh, gimana kalau kita ngobrolnya di tempat biasa aja ya, sambil melihat pemandangan. Saya juga pengen tahu nih eh, tentang rumahnya Aki Oleh. Ya. Nah, kalau gak percaya, lihat aja yuk, teman-teman. Nah, ini nih, bisa dibuktikan teman-teman, rumahnya Aki Oleh betul-betul di pinggir tebing. Kalau dari atas ini hanya kelihatan gentingnya aja. Dan ukurannya sebesar ini. Ini kira-kira lebarnya berapa senti ya Pak? Senti, berapa meter? Rumah Iya. 6 meter ke 7. Nah, berarti ke sininya, Ke sananya 6 meter, ke timurnya pinggirnya 7. 7. Ya. 7 meter aja teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu di dalamnya itu luas banget. Yuk. Tuh, ini betul-betul di pinggir jurang ya, tebing. Kalau ke sana kita bisa lihat Gunung Ciremai. Tuh, ini gunung tertinggi di Jawa Barat. Ada juga Gunung Batu, itu namanya Gunung Buligir ya. Ya. Gunung Buligir tuh. Nah, ini rumahnya. Ini terbuat, ini kalau dilihat materialnya, dindingnya terbuat dari kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh. Nah tuh teman-teman, ini ruang pertemuan ya Pak. Iya. Tuh, ruang pertemuan cukup luas. Tesri. Oh iya, Dede bayinya. Tuh, langsung turun ke bawah teman-teman. Kabarnya ini Habib itu ya biasa datang ke sini apa? Iya, Habib ya, itu dari Cirebon, dari Dari Jawa Cirebon. itu. Tuh, Banyak kan. Dari Palembang ada. Palembang tuh. Nah, ini muter nih, tangganya banyak teman-teman. Ini masih dalam proses pembangunan ya Pak? Ya. Rencananya ini mau dibikin apa Pak? Kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini kamar mandi juga. Oh, banyak kamar mandinya. Ya, 2. Nanti. 2. Nah, dikunci. Nah, ini teman-teman nih. Ini kalau ke sananya katanya 6 meter. 6 meter, dan di sini suka ada pertemuan seperti Habib, Kiai, Ajengan yang dari Cirebon. Bahkan orang-orang dari pendidikan ya Pak. Ya. Seperti Ada Ustadz dari Bandung, dosen. ada orang yang mahasiswa ya dong, ada yang dari ITB, dari Unpad. Ya itu dari Unpad Pertanian. Oh,
Dilihat dari sini juga teman-teman, pemandangannya bagus banget. Tuh, saking seringnya ini banyak Udah banyak barusan itu. tamu ya. Saya bantu Aki oleh aja nih. Ada kopi lain sebagainya. Wah, karena banyak silaturahmi itu menambahkan rezeki ya, Pak. Ya, iya. Tuh. Tuh, sehat gitu. Panjang Coba umur. kalau dari sini bisa bagus gak ini kelihatannya? Nah, sambil lihat pemandangan, wajahnya jelas ya? Jelas. Oke nih, Aki Oleh di sini aja. Masuk gak nih Aki Oleh ke video? Dan masuk gak? Ya. Nah, sep. Nah. Kalau ininya kelihatan? Enggak. Harus pinggir ke sini, Pak. Supaya kelihatan juga nih pemandangannya nih. Nah. Tuh. Ini orangnya sama pemandangannya kelihatan. Kelihatan. Tuh. Ini kalau kita ibaratnya istirahat santai di sini, bisa sambil menenangkan pikiran. Tadi lihat sajadah guys, sambil berzikir juga. Iya. Ibaratnya taqarrub ilallah, teman-teman, tasyakur bilillah gitu ya. Tuh. Wah, mantap, banyak banget nih, ada pesawahan, ada bukit-bukit, teman-teman. Oke. Sambil menikmati pemandangan aja kita ngobrol aja ya. Ini udah masuk donanya. Nah, ini Aki Oleh. Tadi ngomong-ngomong tentang masalah kemarin, jamu khusus pria ketika sakit diabetes atau sakit diabetesnya disembuhkan dulu apa langsung minum jamunya ya? Gimana tuh, bisa diterangkan nggak? Ya, itu bisa. Itu nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya. Itu jamu itu. Nah, nih untuk mengingatkan teman-teman, untuk jamunya sendiri itu bahannya dari kecipir atau jaat. Jaat tua. Nah, jaat tua yang sudah kering. Ya. Nah, yang sudah kering itu dibakar, kemudian nanti jadi arang. Nah, kalau sudah jadi arang, digerus ya, digerus tuh, diulek sampai bentuknya seperti kopi. Setelah terbentuk jadi kopi, bikin serbuk gitu, ambil 1 sendok, masukkan ke dalam gelas, kemudian diseduh dengan air panas. Setengah gelas aja, baru diminum. Mau diminum kapanpun, waktunya boleh. Nah, untuk pengguna baru itu minum dulu 3 hari ya? 3 hari. 3 hari gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut, sesuai dengan pengalamannya Aki Oleh, bisa membahagiakan pasangan Anda. Yang jelas pasangannya yang muhrim ya. Kalau bukan, nanti ada karma apa ya, azabnya, karena nggak boleh ya. nggak boleh Ada di itu. dalam Quran juga ya. Iya. Apa yang namanya, jangan dekati zina kita. Apa tuh di surat Ibrahim? Bukan ya. Surat apa, saya juga lupa Ya, nih. Ini berarti di kita surat langsung aja sama Aki Oleh. An-Nisa juga ada. Oh, surat An-Nisa ada. Di dalam Al-Quran sudah tercatat barang siapa yang berbuat zina, nah nanti ada balasannya. Oke, kalau begitu, kalau misalkan sedang sakit diabetes itu gimana, Pak? Nah, itu nggak apa-apa, itu minum aja untuk pengobatan diabetes bersama. Itu karena nggak ada efek sampingnya. Yaitu kalau misalnya pas baru ketahuan itu diabetesnya, yaitu langsung aja pakai sayur kelor, terus itu sayur kelor. Nah, itu aja, itu terus, itu nggak lain-lain lagi. Yang udah berobat ke dokter, ya udah macem pengalaman orang lain dikasih macem itu kan, jodohan itu. Itu masalah obat itu sama, beli dari dokter sama, ada apotek. Apalagi itu kan belum murni itu kan, pasti lambat. Nah, jadi itu pakai daun kersen yang udah bikin, dikeringin aja daun kersen itu. Nah, ditumbuk kayak teh. Ya itu bagaimana secukupnya aja gitu. Ya sama aja dengan bikin kopi gitu ya. Masukin, perkiraan aja asal timbulnya kelihatannya ya udah ada, ya kayak teh aja gitu. Nah,
Ada 2 berarti. Nah, Yang 2 pertama itu bikin sayur atau sop daun kelor, kelor, kemudian yang kedua adalah dengan daun daun kersen yang kersen. sudah kering, Ya, atau dikeringkan. Nah, yang pertama nih tentang sayur kelor, teman-teman, itu harus saat ketahuan, misalkan, aduh ini badan lemas gitu ya, ya, ada gejala-gejala diabetes, kemudian diperiksa ke dokter ternyata kadar gula darahnya tinggi, langsung aja bikin sayur sayur kelor, terus setiap hari tiap hari. dikonsumsi. Ya, itu sih kayak makan aja gitu, Itu ya gitu. daun kelornya segimana sih, Pak, kalau Ya, bikin? seperlunya Seperlunya. kebutuhan. Oh, ini bakal habis itu 1 kali bikin, 1 kali Mhm. bikin gitu. Mmm, Nah, gitu. Misalnya mau makan atau mau, pengen misal mau pagi, siang, mau 3 kali silahkan, enggak apa-apa. karena enak Itu. ya, bisa Iya, dicampur juga dengan nasi gitu kan, iya boleh? boleh itu, Iya tuh. boleh. Itu yang baru, ketahuan sama dokter. Mmm, Nah, kalau misalnya yang udah berjalan itu, udah ke sana kemari gitu ya, iya, udah beli dari apotek, udah ada yang ngasih pengalaman. mhm. Nah, itu daun kersen. Daun kersen. Kersen, ya. Daun Ya kersen dibikin sesuai selera aja ya gitu itu, ya daun ya kersennya. ya biar enggak terus ngambil, ya keringin aja terus atau toples apalah gitu. Oh iya, Gitu, buat nah tinggal disimpan. nyeduh-nyeduh gitu. Oh. Sehari itu kalau bikin daun apa, teh daun kersen itu berapa kali minum, Ya Pak? 2 kali aja gitu, 2 kali minum 2 kali. rutin setiap hari, Iya, gitu. sambil juga menjaga, pola makannya, Ya jangan pola makan, makan itu minum kan udah dari sembarangan. dokter. Heeh, Nah, jangan yang manis-manis. iya. Aduh ini lagi musim Iya, musim dingin jadi, agak bersin juga teman-teman. Oh gitu aja ya, Pak. Kalau sayur kelor itu oh dari pengalaman, Pak, itu dapat dari mana taunya, Pak, itu? itu dari orang Cina di Bandung, lagi Oh, jualan sayur itu. jualan Nah, sayur. pas, ya gitu ada saudara kan, Mhm. eee, ya udah aja itu, gampang di kampung, tuh di sini juga banyak. Iya, ada, dekat Nah, rumah juga kata ada. itu teh, itu kata dokter, kata Cina Orang teh, ya Cina. langganan, pagi di kampung. Nah, itu kan Mmm, tumbuh sendiri, mhm. gitu. Ada yang Eh, sudah pernah mencoba nggak, Pak, dan kemudian sekarang sudah sembuh? udah, itu, Mmm. di sini juga ada, yaitu Oh. Kiai Kandar kalau nggak Oh, udah Kiai? iya itu Oke. Kiai itu, dia udah macem, ya bilang dia, "Alhamdulillah pas dikasih itu ya cocok." Mhm. Udah macem ramuan itu, Oh, udah macem gitu, ada berarti dia pakainya yang teh daun kersen ya? ya terakhir itu, yang Oh, herbal itu. sayur kelor juga dia minum makan? Dia enggak itu, karena Oh, dia ke sana kemari udah ke sana ya, pakai kemari. obat dokter, pakai Iya, jamu ini itu, akhirnya sembuh. Nah itu dari awal makan atau minum teh daun kersen sampai sembuh itu kira-kira berapa lama, Pak? dia teh ya 3 bulan itu udah mulai terasa, Oh, beda gitu, ya udah aja terusin, oke. terus diterusin, ya alhamdulillah sekarang kalau misalnya ada kedatangan gitu ya, Mhm. baru aja bikin lagi. Oh gitu Itu ya teman-teman, alhamdulillah tapi diperiksa itu udah normal katanya. udah Nah itu normal. mah paling kecapean, ya udah aja istirahat jadi nggak minum. Iya itu Oh, mah cuma kecapean jadi kata kalau dokter. misalkan kadar gula darahnya masih tinggi, itu diminum setiap hari, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu sembuh. Dan kalau misalkan kambuh lagi, tinggal seduh lagi, minum lagi, alhamdulillah bisa normal lagi gitu ya. Iya. Mantap luar biasa. Berarti kalau misalkan mau ngacak-ngacak ngasur pas malam hari juga bisa ya, Pak? Itu bahkan anaknya itu bukan cerita itu, banyak 10 Oh, anaknya. Dia usianya ya di bawah Aki, ya 50-an sekarang. mhm. Ya ceritanya gitu, jadi ya udah Mang, udah aja yang minum ini nih, kata itu, ya bagaimana, kecukupan. Tuh, alhamdulillah Nah, kan. pas itu ya alhamdulillah, dia udah dari Cirebon, dari mana yang ngirim gitu ya, ada dari Habib, dari Kiai gitu, ya namanya syariat kan, Mhm. ya tapi alhamdulillah itu terakhir, kata Kiai itu.
terakhir minum itu. Ternyata yang paling cocok, paling manjur itu dengan Nah, pas teh daun alhamdulillah gitu, pas Kersen. terakhir minum itu dirasain selama 3 bulan, ya makin, ih badan terasa gini-gini. Lebih ringan, lebih Ya, terus sehat, lebih diperiksa, ya bertenaga. alhamdulillah, tadinya sekian persen, Mhm. nah ternyata alhamdulillah tinggal beberapa lagi insya Allah ini, normal Sembuh ya. lagi Bisa katanya. lagi Ya, berladang, bukan hanya berladang di sawah siang hari, iya berladang iya di malam gitu, hari pun iya boleh. Apalagi sambil, iya minum kopi jaat gitu ya, iya, nah mencangkul malam hari di ladang itu nah, juga boleh. itu masalah kekuatan itu, ya jaga aja, kata dokter juga sama, kalau mandi jangan terlalu malam jam 9 ke jam 12 karena ada efek sampingnya yaitu jadi apa, rematik. Rematik. Nah, terus deh itu yang kemarin ceritain, Mhm eee, lalapnya itu antanan, ya mhm kalau itu ditumbuk, mhm. peras, ya airnya, ya kasih air aja gitu biar keluar gitu ya. Oh ya, zatnya Nah, ya, acinya gitu acinya. ya. Nah, itu. Terus, supaya darah darah yang itu apa, Ini ya, nggak lancar, yang Pak, enggak heeh, apa, yang bukan nggak itu, gumpal. bening itu. Oh, ya darah Nah, putih. darah putih itu, ya itu daun salam itu, Mmm, teruskan. nah, Daun gitu. salam. Nah, jadi bersama kan, Iya, itu. Insya Allah mungkin dia udah kuat kan berarti sehat kan. Tapi mmm. itu perjalanan itu, yang pengalaman ini ya udah aja pakai aja terus, rasain aja, Oh, iya iya gitu. iya. Ya itu untuk lalapnya itu. Mhm. Nah itu daun salam digodok aja, jangan lebih dari 7. 7 lembar? Iya, jangan lebih, Jangan lebih dari 7 7 lembar, teman-teman. lembar. Ya itu kalau sering itu 5 aja, Mhm. 5 gitu. Karena kalau lebih dari 7 berarti dosisnya kan. Oh, dosisnya tinggi. Nah Bisa juga itu, untuk menurunkan darah tinggi ya, Pak? sama itu, Nah, darah tinggi, mantep nih. kolesterol, macam itu. Banyak ya? Banyak itu daun salam itu. Banyak, teman-teman. Nah, Nah, nih teman-teman kalau misalkan mengidap sakit, diabetes dan hipertensi, yang pertama diabetes dulu ya, itu pakai teh daun, Kersen ya, yang sudah kering, direbus, diminum setiap hari, insya Allah 3 bulan juga bisa normal lagi sesuai pengalaman, temannya Aki Soleh. Kemudian kalau misalkan mau bertempur di atas kasur iya, itu dengan kopi jaat. Nah, nanti kalau teman-teman, penasaran kopi jaat seperti apa, tinggal hubungi aja, nanti ada nomor WA-nya tercantum di sudut video, atau dicatat aja nih saya mau jelasin, 081939497991. Di sini ada jaatnya, Pak? kebetulan kemarin teh itu ke Serang ada, tapi lupa nggak diambil. Oh, nanti Nah, aja di video selanjutnya ya, sambil ya, kita jalan-jalan ke Serang ya? insya Allah nanti diambil gitu ya, Heeh, gitu. Udah kering gitu. kemarin teh ke Serang. Mantap. Nah, Nah, kalau darah tinggi teman-teman sembuhkan dulu dengan daun salam, insya Allah, turun. Nah, tadi ada penjelasan sedikit dari Aki Oleh, minumnya, rebusnya lebih makan lalapnya 5 lembar aja, jangan lebih dari 7, paling intinya gitu ya kan, itu apa, ngerebusnya. Iya ngerebusnya. iya. Mantap. Ini pengalaman menikah, Pak Oleh berapa Itu, kali? ya itu punya kenalan orang di LIVI itu, orang Mmm, kerja di LIVI itu di Bandung. Ya dia, oh, cerita, eee, "Untuk apa gini-gini," bahkan ini yang ngambilnya. Jadi itu ngambil, paling bisa disimpan di kulkas, jadi harus seger, oh kalau daun salam, soalnya jangan kering. tapi pucuknya? Enggak, Oh, yang tua. yang tua Yang dimakan? bukan, Direbus? direbus. Ya kalau Oh. yang itu, pucuknya ya sama antanan dimakan. Ah, Nah itu. pucuknya sama antanan. Nah, Okelah Aki Oleh kalau begitu,
Terima kasih atas waktunya. Ini dari waktu sudah mulai sareupna Gelap ya. atau mendekati waktu maghrib. Terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat, berarti Amin. oleh dan semua yang nonton video ini, sehingga Amin. tercipta keluarga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Saya Mr. Nazar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atur warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Ya. Nggak wagal waktu. Henteu, mun da